Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara masuk ke mode pemulihan pada HP Victus 16. Dan sebelum kita melakukannya, saya perlu memperingatkan Anda bahwa saya tidak menyarankan melakukan hal itu jika Anda tidak mengetahui kata sandi akun Microsoft Anda dan jika Anda tidak memiliki akses ke sana. Jadi yang saya sarankan sebelum kita mulai adalah memastikan kita memiliki akses ke akun Microsoft kita. Jadi di perangkat manapun, kunjungi situs web. Aku akan menunjukkan kepadamu hal yang tepat. Link. Jadi beginilah seharusnya tampilannya. Anda dapat melihat di sini AKMS garis miring kunci pemulihan saya tanpa spasi, tanpa tanda hubung atau apapun. Ini adalah situs web yang sebaiknya Anda kunjungi. Pastikan Anda mengaksesnya dengan benar, karena jika Anda salah ketik, Anda bisa diarahkan ke situs web penipuan. Jadi pastikan Anda mengaksesnya dengan benar, lengkap dengan titik-titik di tempat yang tepat, dan sebagainya. Kemudian yang perlu adalah hanyalah masuk dengan akun Microsoft Anda. Jadi saya akan masuk dengan akun Microsoft saya yang sudah masuk di laptop ini. Itu akan penting karena jika di mode pemulihan kita melakukan sesuatu yang dianggap laptop sebagai akses tidak sah, dan itu cukup umum, sekitar 90% dari apapun yang dilakukan di mode pemulihan, maka drive kita akan dikunci dengan kunci BitLocker. Untuk membukanya, Anda bisa memasukkan kunci BitLocker yang Anda temukan di situs aka.ms/myrecoverykey ini, atau cukup install ulang Windows dari USB drive. Ngomong-ngomong, ada video di channel kami tentang hal ini, tapi cara tersebut akan menghapus semua data Anda dari laptop. Jadi sekarang saya sudah masuk, saya hanya perlu memverifikasi identitas saya melalui email. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat. Nanti akan dikirimkan code ke email saya. Setelah itu saya akan tunjukkan seperti apa tampilannya. Jadi beginilah seharusnya tampilannya. Sayangnya saya tidak akan menunjukkan kunci BitLocker kepada Anda, tapi seharusnya tertulis BitLocker Recovery Keys dan akan menampilkan nama perangkat yang berbeda-beda. Tergantung berapa banyak perangkat yang pernah Anda hubungkan ke akun Anda. Dan sekarang kita bisa langsung mematikan laptop agar kita bisa mulai dengan mode pemulihan dan proses masuknya. So, harus mati lampu pada keyboard, termasuk tombol power. Jadi, jika tombol power udah tidak menyala lagi, Anda bisa menunggu sekitar 10 detik lagi, lalu tekan tombol power, dan begitu Anda melepaskannya, segera mulai menekan tombol escape berulang kali sampai muncul menu boot. Sekarang pilih F11 pada keyboard Anda untuk masuk ke sistem recovery. Sekarang Anda bisa melakukan apa saja di sistem recovery, dan saya akan membuka safe mode, tapi utamanya untuk menunjukkan hal tentang BitLocker yang tadi saya bicarakan. Jadi mari kita masuk ke menu Troubleshoot dan Advanced Options, lalu ke Startup Settings, dan di sini Anda bisa membuka Safe Mode. Ngomong-ngomong, ini memang cukup hanya sesuatu yang cukup sering terjadi bahwa orang-orang menggunakan Safe Mode. Jadi Anda bisa lihat bagaimana caranya. Saya akan klik Restart. Dan inilah saatnya BitLocker mengunci dan Anda tidak bisa kembali. Anda hanya perlu memasukkan kunci BitLocker atau menginstal ulang Windows tentu saja, tapi itu akan menghapus data. Dan sekarang ia menampilkan ID kunci pemulihan. Di sini dan bagian pertama adalah bagian yang paling penting. Jadi pada daftar kunci pemulihan BitLocker ada ID kunci seperti yang bisa Anda lihat di sini.
Dan Anda hanya perlu menemukan yang cocok dengan bagian pertama dari ID kunci pemulihan. Oke, saya sudah menemukannya dan di sebelah kanannya ada kode yang sangat panjang dan besar dan Anda harus memasukkannya secara lengkap dan tentu saja dengan benar. Jadi saya akan memasukkan seluruh kodenya lalu menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membukanya. Dan sekarang jika kodenya dimasukkan dengan benar, Anda seharusnya bisa mengklik enter dan sekarang Anda bisa langsung melanjutkan. Jadi di sini saya akan mengaktifkan safe mode dengan jaringan dengan menekan angka 5 di keyboard saya karena saya perlu menggunakan jaringan agar bisa masuk ke akun saya di safe mode. Omong-omong, jika Anda sudah mencoba memasukkan kode itu dan tidak berhasil, coba hapus semuanya dan masukkan lagi. Sangat mudah untuk melakukan kesalahan pada kode yang panjang dan penuh angka seperti itu, jadi coba saja lakukan lagi. Dan di safe mode, karena ini adalah hal yang umum, saya akan menunjukkan kepada Anda cara masuk di safe mode. Jadi Anda perlu klik pada setup my pin, tunggu sebentar, lalu klik setup my pin lagi karena biasanya pada percobaan pertama tidak terdeteksi. Ini memakan waktu tuh cukup lama, tapi omong-omong, sebelum kita melakukan apapun, kita harus terhubung ke jaringan dan saya lihat saya tidak bisa melihat wifi saya. Jadi sejujurnya saya tidak akan melanjutkannya, tapi Anda bisa saja menghubungkan kabel Ethernet, lalu klik setup IP dan masukkan kata sandi akun Microsoft Anda, kemudian Anda perlu melakukan verifikasi dengan email Anda menggunakan kode dari sana. Dan pada akhirnya sistem akan mencoba mengatur PIN baru, tetapi PIN tidak tersedia di safe mode. Jadi pada akhirnya sistem akan memberitahu Anda bahwa Anda bisa melanjutkan tanpa mengubah PIN, cukup lanjutkan satu kali saja. Dan itu akan membawa Anda langsung ke safe mode. Dan jika Anda ingin keluar dari safe mode, cukup restart laptop Anda. Dan itulah yang akan saya lakukan sekarang. Dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.